Apakah kalian kesulitan menghafal atau memahami candlestick trading karena terlalu banyak? Oleh karena itu, video kali ini kita akan membahas candlestick dari konsep yang paling dasar dengan cara membongkar rahasia apa sebenarnya yang diartikan oleh bentuk candlestick, sehingga kalian tidak perlu lagi menghafal tapi tetap bisa memanfaatkan bentuk candle untuk trading kalian. Sebelum membongkar rahasia trading candlestick, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu body candle, ekor wick atau shadow candle, dan ukuran body candle relatif terhadap ekor candle. Karena dari 3 hal ini bisa memberikan arti berbeda dari satu candle dengan warna yang sama. Langsung saja kita lihat contohnya. Bisa kita lihat di sini, harga buka, lalu candle itu naik, harga itu naik ke atas jauh, kemudian ada satu candle mengalami rejection sedikit, dan candle lainnya mengalami rejection yang banyak. Apakah akan memiliki arti yang sama? Tentu saja tidak. Karena candle pertama yang bisa kalian lihat di sini mengartikan bahwa buyer dalam kontrol yang kuat. Seller hanya mampu menekan sedikit sehingga kalian bisa melihat terdapat ekor yang kecil di sini. Sedangkan candle kedua buyer dalam kontrol juga, tapi kontrol yang lemah. Karena seller berhasil menekan kembali buyer yang cukup jauh. Bisa kalian lihat di sini ekornya sangat panjang. Walaupun sama-sama berwarna hijau, tapi mengartikan 2 hal yang berbeda di sini. Mari kita lihat contoh lainnya. Sekarang kita lihat contoh candle seperti ini. Candle 3 kita sebut ya. Di sini, apakah buyer memiliki kontrol yang lemah atau kuat? Di candle 3 ini memang benar candle hijau, tapi karena body dan ekor sama-sama kecil, bisa kita katakan keadaan ini disebut dengan keadaan statis atau cenderung tidak memberikan sinyal apapun, atau sering disebut dengan indecision. Karena buyer dan seller sama-sama sedang tidak ada kekuatan. Contoh berikutnya bisa kita lihat di sini adalah candle 4. Apakah sama dengan candle 2 yang buyer lemah? Sekarang kita ilustrasikan. Pertama candle open, kemudian turun, dan lalu harga naik kembali, maka jelas di sini buyer kuat dengan menekan kembali seller yang sudah turun tadi sebelum close candle terjadi. Maka candle 4 ini berbeda dengan candle 2. Candle 2 dia itu naik dulu kemudian ditekan turun, sedangkan candle 4 dia turun dulu kemudian naik ditutup kembali. Untuk candle bearish, 4 contoh yang tadi itu sebenarnya sama saja, cuma kebalikan dari candle bullish yang sudah kita contohkan tadi. Setelah memahami bahwa setiap candle memiliki arti, kita harus memahami hal lain bahwa setiap candle itu sebenarnya terbentuk dari candlestick time frame di bawahnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghafal. Mari kita lihat contohnya. Dan sebelum melanjutkan, agar kami tetap bisa membantu kalian memberikan informasi-informasi penting dalam trading, jangan lupa klik like dan subscribe untuk membantu channel kami. Mari kita lihat contoh candlestick yang dinamakan hammer dihampat sebagai tanda bullish. Sekarang kita ilustrasikan pergerakan awal dari candle ini. Pasti dia turun dulu, membentuk low, lalu bergerak ke atas dan close di atas. Lalu apa saja kemungkinan pembentukan candlestick di time frame bawahnya, khususnya di H2? Untuk menggambarkan ini, mari kita ilustrasikan. Kemungkinan pertama adalah gabungan antara candle bearish body besar ditambah dengan candle bullish body besar. Bisa kita lihat di sini. 2 candle 2H bergabung menjadi satu akan membentuk satu candle hammer. Lalu kemungkinan kedua adalah candle bearish dengan ekor dan body kecil ditambah dengan candle bullish dengan ekor. Kemungkinan ketiga adalah candle bearish dengan ekor dan body kecil ditambah dengan candle bullish dengan full body. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya yang bisa terjadi di candle time frame bawahnya. Dari sini kita paham bahwa setiap candle seperti doji, hammer, bullish engulfing, shooting star, dan lain-lain yang seharusnya kita hafal memang benar mempermudah kita dalam trading. Tapi setiap pattern candle itu bisa saja terbentuk dari beda-beda candle di time frame bawahnya, walaupun pada akhirnya membentuk satu candle yang sama di time frame atasnya. Oleh karena itu, rahasianya dalam trading candlestick daripada kalian menghafal, lebih baik kalian cek apa yang terjadi pada time frame di bawah candle tersebut. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah dan tentunya mendapatkan entry yang lebih cepat tanpa hafalan. Apakah benar? Mari kita buktikan.
Mari kita ambil contoh candle pattern bullish engulfing sebagai tanda setup buy. Pertama, tentukan daerah key level support dan resisten di time frame daily. Dari video sebelumnya, menggunakan kriteria tinggi dan rendah, bisa kita mengetahui bahwa level support berada di swing low bagian ini. Setelah menunggu harga masuk ke level support, dan ketika bullish engulfing muncul, maka kita akan buka posisi buy. Sekarang mari kita coba bandingkan bila kita turun ke time frame bawah, yaitu ke time frame H1. Di sini, kita bisa melihat ada area support yang sama dengan time frame daily yang tadi. Lalu, bila kita menggunakan konsep pembalikan tren, bisa kita lihat di sini ada terjadinya high, kemudian low, kemudian high, low, kemudian high, lalu gagal membentuk low baru. Dan di sini, bisa kita lihat menembus high sebelumnya dan menjadi tren naik, pembalikan arah. Bisa kita bandingkan entry di H1 dibandingkan di daily. Bisa kita lihat di sini jauh lebih cepat bila kita entry melalui time frame H1. Dan dengan begini kita bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan bila kita trading di time frame daily. Bila untuk case saham, kita bisa turun 3 time frame. Jadi, tidak harus selalu turun 1 atau 2 time frame ya. Mari kita lihat contohnya. Di sini, di saham Tesla, di time frame weekly, terdapat support. Dan kita langsung turun 2 time frame ke H4, kita tidak menemukan pembalikan arah tren. Maka kita bisa turun 1 lagi, yaitu ke H1. Di sini, terdapat level support yang sama dengan time frame di weekly. Lalu, kita bisa melihat terjadi pembalikan arah tren. Bisa kita bandingkan entry di weekly dengan bullish engulfing, maka di sini. Lalu bila kita entry di H1, posisinya di sini. Bisa kita bandingkan sangat jauh perbedaannya. H1 jauh lebih cepat. Kemudian untuk membuktikan bahwa menghafal itu tidak terlalu penting, bisa kita mengambil contoh yang baru, yaitu sekarang kita bahas tentang doji. Seperti yang kita ketahui dengan teori bahwa doji sebagai awal pembalikan arah tren pada downtrend atau pada uptrend. Tapi pertanyaannya apakah selalu seperti itu? Mari kita lihat contohnya. Bisa kita lihat di sini, doji pertama gagal berbalik arah, tapi malah tembus terus. Tapi uniknya doji kedua berhasil melakukan pembalikan arah menjadi uptrend. Sekarang kita breakdown ke 2 time frame bawah dan kita bandingkan apa yang sebenarnya terjadi di time frame bawah. Kedua doji di time frame bawah sama-sama membentuk support dan resistance. Bisa kita lihat di sini. Perbedaannya, yang pertama tembus ke bawah support dan yang kedua tembus ke atas resistance. Jadi pada dasarnya doji bukan sinyal pembalikan arah, tapi doji adalah candle yang menunjukkan terjadinya pembentukan support dan resistance di time frame bawah. Jadi kita harus menunggu apa yang terjadi bila tembus ke bawah, maka akan melanjutkan tren. Dan bila tembus ke atas, maka akan berbalik arah. Dari contoh-contoh engulfing dan doji, bisa kita simpulkan bahwa candlestick pattern tidak selalu bergerak sesuai teori. Oleh karena itu, tidak wajib dihafal, tapi lebih baik kita cek ke time frame bawah apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa kita buktikan dengan candle-candle pattern lainnya semuanya. Kalian bisa riset sendiri dan bila masih bingung bisa kalian tanyakan di video bawah ini, di kolom komentar. Jika kalian mau tetap menghafal, itu menjadi hak kalian dan boleh-boleh saja. Sekian video tentang candlestick pattern, terima kasih.